masih di fase penasaran ya Pak, kayak gimana sih sebenarnya selama review-review dari user selama penggunaan aplikasi Nature Merit ini seperti apa, dan seberapa besar sih mungkin dampaknya itu, impact-nya bagi bisnis bapak-bapak semua gitu. Mungkin saya boleh dengar mungkin dari siapa dulu gitu Pak. Gimana? Boleh Suaranya gimana? Ya, Pak Angga menyampaikan mungkin ingin dengar dari siapa dulu. Nah, kalau lihat tahunnya kayaknya yang paling lama Pak Herman dulu deh, gitu ya, biar adil berdasarkan pemakai pertama dulu yang hadir hari ini. Silakan ya, mungkin Pak Herman. Pak Angga tadi menanyakan impact-nya bagaimana Pak terhadap Kawi Group selama menggunakan aplikasi kami. Sebelumnya Pak Herman boleh kok cerita, misalkan sebelumnya menggunakan apa seperti itu. Silakan Pak Herman. Kalau dulu saya udah pakai programmer itu dari Surabaya. Selama ini yang saya ingin cari adalah program yang bisa membantu operasional saya. Nah, kebetulan dengan programnya Pak Irfan ini sangat membantu saya mengenai operasional. Sangat membantu sekali. Jadi dari salesman bisa order melalui base order, terus setelah untuk biaya-biaya operasional, terus untuk penginputan produk, nah itu saya bisa memakai ini, bacanya lebih enak dan luasa cara HPP-nya. Dan untuk keuangannya dulu kita nggak ada neraca ya, jadi sistemnya kayak penjualan biasa. Jadi melalui Pak Irfan ini kita juga ada neracanya juga, dan laba ruginya juga lengkap semua seperti accounting yang pada umumnya lah ya. Pada umumnya. Jadi pada saat kita berhubungan dengan orang pajak, kita kasih data kita ke mereka, mereka bisa lihat gitu loh, dan lengkap. Itu sih yang sangat membantu di perusahaan saya. Mohon izin Pak Herman, mungkin lebih dipersempit ke wilayah salesman di aplikasi base order atau yang sekarang berubah nama menjadi spot order, Pak. Kalau ya, untuk base order ini kita juga bisa tahu nanti untuk salesman. Contoh ya, salesman itu dia input nih di base order. Kita bisa tahu posisi dia di mana toko itu, berapa menit dia di sana. Langsung order live. Kita langsung tahu semua di situ. Gitu sih. Silakan Pak Angga. Oke, baik, terima kasih Pak Herman untuk penjelasannya. Ini saya kalau boleh Pak, dari kami ingin bertanya. Selama penggunaan Nature Merit ini dari awal sampai sekarang, mungkin kendalanya itu seperti apa sih Pak? Pasti kan namanya aplikasi kan suka ada kendala atau masalah. Kalau menurut saya, kalau teman-teman ini nggak mungkin dapat kendala lagi, karena kendalanya sudah habis di saya di awal. Karena saya pertama kali dibuat programnya itu banyak komplain dari awal, karena kita memang project, dan saya juga menyadari bahwa projectnya awal dari Pak Irfan ini ya di tempat saya, dan saya juga siap untuk menerima itu ya, akhirnya program ini jadi gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu mungkin untuk boleh diceritakan Pak, mungkin detailnya contohnya untuk mungkin masalah yang dulu dihadapi seperti apa gitu Pak. Untuk ya, problemnya. Dari awal itu ya mungkin kadang nge-print nggak bisa. Ya cuman umum aja sih. Stok, tahu-tahu nggak motong di returnya. Terus setelah itu lemot, nggak bisa untuk inputnya agak lama. Gitu-gitu sih. Nah itu satu-satu udah diberesin semua. Udah dilalui semua. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman CDA yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Atau Pak Imam mau menambahkan? Boleh Pak, baik. Terima kasih Pak Irfan. Pak ya, silakan. Tadi udah diperkenalkan sama Pak Irfan ya Pak. Jadi saya itu pakai software Nature Merit itu awalnya dari Pak Herman sebetulnya. Yeah.
Kebetulan Pak Herman itu salah satu partner distribusi kami, Pak Angga. Itu untuk wilayah Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Awalnya itu saya memakai software ini karena saya pernah kebobolan, Pak. Oh. Itu saya ada kebobolan dengan timnya. Dulu saya pakai software namanya IPOS, itu dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Nah, saat itu saya ada kebobolan, ada salah satu dari distributor saya yang kebetulan dia pakai uang. Nah, dari situ saya sudah mulai nyari software yang bagus itu apa. Awalnya saya tanya ke teman-teman saya yang pakai ND6. ND6 itu kalau Bapak tahu dulu yang ND95. Itu rupanya harganya luar biasa mahalnya saat ini. Dan dia saat ini juga berbasis internet, bukan desktop lagi. Kalau dulu ND95 itu berbasis desktop ya Pak. Saat ini sudah pakai jaringan seperti yang Netumeric ini. Itu mahalnya luar biasa. Saat itu saya ditawarin harganya hampir 950 juta Pak. 950 juta itu untuk ND6. Terus saya ada nanya lagi Sila. Sila saat ini sistem online-nya belum maksimal, makanya waktu itu saya nggak jadi pakai, tapi harganya di bawah waktu itu penawaran ke saya itu hampir 420 juta ya kalau nggak salah, 420 juta. Terus saya ada nanya lagi SAP, SAP malah harganya pakai US luar biasa lah, jatuhnya itu miliaran lah kalau beli SAP itu. Dari situ kebetulan waktu itu saya berkunjung di Pak Herman menawarkan udah pakai Netumeric aja, ini jadi sistemnya bagus seperti itu. Yang saya jadi kalau kita bicara sales, bicara penjualan, yang paling signifikan itu ada di outlet. Jadi jumlah toko Pak, sebelum saya pakai software ini itu saya ada catatin di sana. Sinar Sukses Bandung itu awalnya sebelum pakai software ini itu toko bodong saya itu ada 2.476. Tapi setelah pakai software Netumeric ini, setelah real itu menjadi 1.431 toko. Terus depo saya yang Jakarta dari 1.875 menjadi 1.211. Magelang dari 1.875 menjadi 1.151, Purworejo dari 2.461 menjadi 1.438. Jadi selama ini mungkin salesman saya itu ada toko di bawah pohon di kuburan juga dimasukin, tujuannya untuk ngejar EC dan OA aja Pak. Tapi setelah pakai software ini, salesman nggak bisa seperti itu lagi. Kenapa nggak bisa? Karena salesman itu wajib tagging lokasi. Jadi dia harus datang ke toko, harus tagging lokasi, dan jaraknya itu kita bisa atur maksimal bisa sampai 25 sampai 30 meter dari toko tersebut. Jadi kalau salesman nggak datang ke toko itu, otomatis salesman nggak bisa. Itu yang dirasa perubahan di saya ini luar biasa. Jadi saya anggap toko-toko sampah selama ini hilang dengan program Netumeric ini, Pak. Terus yang luar biasa, Pak, sebelum pakai software ini, misalkan dengan outlet saya 2.476, omset saya misalkan 2 miliar. Tapi setelah pakai software ini, walaupun jumlah tokonya turun menjadi 1.431, tapi omset saya naik, Pak. Jadi hampir semua depo saya itu omsetnya naik di kisaran antara 20 sampai 30% saat ini ya Pak. Karena memang untuk naik ke lompat ke di atas itu belum bisa saya. Tapi perubahan omsetnya ini nyata gitu dengan jumlah outlet yang turun tapi omsetnya naik seperti itu Pak. Itu yang saya hadapin saat ini. Jadi pengaruhnya di omset ini luar biasa. Terus kalau bicara masalah kelebihan ini, saya bukannya mau promosi punya Pak Irfan, tapi ini memang benar-benar membantu ini Pak Irfan ya. Jadi
dari sistem penagihan Pak Hangga, di software Pak Irfan ini ada namanya WA apa Pak namanya Pak, sistem apa pemberian order dan WA notif, ya, notification order dan pembayaran. Nah ini yang saya pakai sekarang sebagai audit harian. Kenapa saya bilang audit harian? Karena toko misalkan bayar 3 juta dimasukkan ke kantor 2 juta, itu pasti ketahuan karena nanti dari pihak toko akan dapat WA dari kantor kami yang memberitahukan terima kasih pembayaran Anda sudah kami terima sebesar 2 juta. Nah di saat WA yang masuk ke toko itu 2 juta, padahal dia nitip 3 juta, berarti ada permainan salesman di sini. Nah ini yang saya anggap sebagai audit harian otomatis saya seperti itu. Jadi kontrol ke lapangannya ini lebih meringankan supervisor dan operasional manager saya seperti itu Pak. Ini dua kelebihan yang menurut saya belum dipunyai oleh software yang lain. Teman-teman saya kebetulan saat ini ada yang pakai ND6 kayak Sukses Muhammad Abadi yang distributor Momogi itu Pak Angga. Itu pakai ND6 saat ini juga masih sering trouble. Terus sistem pemberitahuan notifikasi mengenai pembayaran dan order itu di ND6 saat ini belum ada seperti itu. Nah ini beberapa kelebihan yang saat ini saya dapat dari sistem Netumeric ini. Sebenarnya kalau kita mau bicara kelebihannya banyak. Kalau laporan keuangan sih hampir semua software pasti sama lah. Standar karena cuma urusan laba rugi, neraca dan lain sebagainya. Cuma kelebihan dari software ini kita bisa melihat laporan keuangan itu secara periodik Pak. Jadi kalau di software lain mungkin bisa lihat 1 bulan putus, nanti nyambung lagi di bulan berikutnya. Kalau ini otomatis, misalkan kita mau melihat laporan keuangan, laporan laba rugi kita selama 2 tahun, itu kita bisa Pak langsung berjajar itu. Jadi ini sangat memudahkan saya untuk analisa di laporan keuangannya seperti itu. Di omset juga sama. Di omset juga kita bisa lihat secara periodik. Jadi misalkan mau lihat 2 tahun, 3 tahun pun ini bisa di software ini. Terus karena kami kebetulan kerjasama dengan beberapa prinsipal mengenai laporan ini jadi lebih mudah. Jadi kalau selama ini admin saya itu setiap akhir bulan itu harus menyiapkan laporan untuk prinsipal A, B, C, dan seterusnya. Dengan Netumeric ini nggak perlu, yang penting kita kasih link, nanti dari Pak Evan bisa mengunci prinsipal A itu hanya bisa buka laporan penjualannya prinsipal A aja. Itu yang saat ini sangat membantu di administrasi saya. Karena kebetulan saya di Purworejo ini saat ini ada pegang hampir 31 prinsipal, Pak. Nah, bayangin 31 prinsipal, misalkan 50%-nya aja 15 prinsipal itu minta laporan. Nah, ini orang administrasi saya luar biasa itu keteterannya seperti itu. Nah, dengan Netumeric ini sangat membantu sekali. Jadi prinsipal tinggal dibuka dimanapun kan bisa seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan. Terus yang selanjutnya yang dari sisi keamanan otomatis karena software ini berbasis internet, otomatis resiko kita kena virus atau data hilang dan lain sebagainya itu otomatis tidak ada. Karena itu sih seperti itu sih Pak. Jadi apa ya kelebihan yang saat ini saya dapat dari software ini seperti itu. Oke, luar biasa Pak Imam. Sepertinya banyak sekali, bahkan di luar ekspektasi saya ini. Terima kasih Pak Imam. Pak Thomas mungkin silakan menambahkan Pak Thomas. Ya, selamat siang Pak Angga, selamat siang ke Pak Irman, Pak Imam dan timnya dari Pak Irfan. Tadi yang dijelaskan di awal saya lihat sudah hampir semuanya ya yang disampaikan Pak Irman sama Pak Imam. Kalau dari Gangsar itu prinsipal dan distributor juga Pak Angga. Jadi saya tahu program ini dari Pak Imam, ada linknya ini. Iya. Berarti nasabnya berjalan ya. Waktu itu kami sedang membangun sistem juga.
Jadi yang sebelumnya pakai sistem Accurate, kemudian karena kita pengen online, kita lagi pengembangan sistem, tapi udah 2 tahun ini stagnan, jadi enggak berkembang. Memang benar-benar dari nol, dan kita melibatkan IT yang katanya support untuk sistem yang kami minta. Jadi mereka lagi dibikin, tapi progresnya sangat lambat. Udah 2 tahun, akhirnya belum bisa clear, akhirnya kami tinggal. Waktu itu kita tertarik dengan sistemnya yang waktu itu saya lagi kunjungan ke Bandung kalau tidak salah ya, ketemu Pak Imam, terus saya lihat-lihat, loh ini bagus ini, makanya kami tertarik, terus langsung menghubungi Pak Irfan. Kalau kaitannya sama spot order atau base order yang ada di kami, ini sangat cukup membantu bagi tim kami di operasional, di sales. Artinya aset kita, customer kita itu terdata dengan baik di sini. Artinya kan semua yang tadi disampaikan, customer yang bodong, customer yang ini akhirnya tereliminasi, akhirnya benar jadi database yang real yang ada bisa kita gunakan. Di luar itu monitoring terhadap tim kita yang di lapangan ini cukup baik. Karena bagaimanapun juga yang namanya sales itu kan perlu dipantau dan dikontrol dengan detail, karena tim yang di lapangan itu bagaimanapun juga situasinya kadang dinamis. Artinya memang kita harus benar bisa mengkondisikan supaya apa yang menjadi aturan-aturan main kita bisa dijalankan dengan baik di lapangan. Yang saya sampaikan tadi terkait aset kita di customer, karena semua nanti akan terekod di sistem, baik lokasinya, baik database-nya, sehingga ketika suatu saat kita mau melakukan regulasi terkait rute sales atau rolling sales atau pengiriman itu sama sekali akan tidak menjadi kendala, karena semua terdata dengan baik di situ. Dulu ketika kita misalnya melihat perform sales di satu titik ini tidak maksimal, ketika kita mau geser supaya dia lebih maksimal di tempat yang lain, yang kita pikirkan nanti transisinya butuh berapa lama ini. Untuk kita tahu toko-tokonya, untuk mengenalkan rutenya itu butuh waktu yang lama. Jadi itu menjadi kesulitan ketika kita mau terus berkembang. Kemudian pengiriman juga akan dimudahkan dengan ini karena map-nya udah termasuk di dalam sistem, jadi akan mudah, tinggal sebut nama toko, kita masuk, kita jalan, di situ udah muncul rute yang harus kita jalankan, kita akan mau kirim ke toko mana. Kemudian update stok juga jalan, jadi sales itu bisa langsung lihat stok by system, tidak usah nanya-nanya admin lagi. Biasanya kan nanya itu, ini hari ini masuk apa, stoknya ada berapa, kalau di sistem bisa langsung tahu. Sehingga dalam kondisi misalnya sekarang lagi kencang-kencangnya, sales harus berlomba-lomba untuk segera input PO orderan supaya secara stok mereka bisa tercukupi. Kemudian update juga terkait press list juga udah dimasukkan, sehingga akan memudahkan sales untuk tidak terlalu banyak mengingat karena di sistem juga ada. Kemudian rute sales juga dibuat sehingga akan lebih memudahkan. Yang paling penting juga kita bisa kontrol positioning tim sales kita sekarang. Misalnya jam sekarang 7 sales saya ini sekarang posisinya di mana saya tahu. Artinya dia sesuai enggak dengan rute yang kita buat. Kalau melenceng kan bisa timbul pertanyaan, kemana? Hari ini kok rutenya ke sana, padahal rute yang kita tetapkan di sini. Itu lebih memudahkan supervisor kami untuk bisa kontrol tim sales yang ada di lapangan. Kalau dulu kan sebelum pakai sistem ini ya kalau mau kontrol ya tiap hari dampingi, jalan beriringan begitu, karena enggak tahu. Dulu pakai foto, kalau kita foto pertama pagi di toko mana, siang di toko mana, sore di toko mana. Nah, sekarang udah enggak perlu itu, dia cukup misalnya di kantor kontrol 5, 6, 7 sales dalam sekali waktu itu bisa. Dia di titik mana sekarang. Mungkin nanti bisa lebih mudahkan koordinasi. Kemudian juga piutang ada update di situ sehingga lebih mudah. Kalau terkait kendala mungkin bisa sampaikan nanti
support HP-nya Pak yang lebih disesuaikan. Karena kadang kan kalau di kita dulu, karena perusahaan kita di desa Pak, HP-nya itu kadang yang masih HP-HP jadul 2-3 tahun yang lalu. Jadi itu sering berkendala. Tapi kalau nanti mulai start, lebih baik mungkin HP-nya yang udah benar-benar support supaya itu tidak menjadi alasan sales untuk tidak bisa tag lokasi, kehilangan sinyal atau apapun. Terus yang lain biasanya ya faktor sinyal. Tapi biasanya itu hanya di minggu-minggu pertama. Biasanya sales kan selalu menjadikan itu masalah ketika kita transisi ke sistem yang baru. Tapi realisasinya setelah 1 bulan semua masalah yang terkait sinyal, masalah trouble di HP itu sudah tidak menjadi kendala. Kita juga salesnya senior-senior. Ada yang udah umur 60, 50 ke atas. Dulu kerjanya manual, orderan itu ditulis tangan, kemudian disetorkan ke admin. Ketika transisi mereka langsung down. Waduh, nggak bisa aku. Karena yang biasanya jarang pegang HP, apalagi Android, taunya mungkin telepon, WA itu aja. Dia harus nginput transaksi langsung di situ. Otomatis mereka langsung ya apatis apa aku bisa. Sales senior kita begitu rata-rata. Bahkan yang di Bali itu tua-tua itu. 60, sudah 25 tahun kerja di kami, 30 tahun kerja di kami, otomatis ya udah usia-usia lanjut lah, udah produktif. Tapi ternyata mampu ketika kita edukasi, kemudian kita perlahan kita ajari, tidak butuh waktu lama untuk tahu bagaimana sistem ini digunakan. Berarti artinya program ini mungkin ya program yang mudah bagi siapapun untuk bisa menggunakan. Karena tinggal pencet-pencet udah jadi transaksi, langsung link admin. Yang dulu selesai harus tidur jam 9-10 malam karena dia merekap ulang orderan yang ada di toko-toko. Sekarang pulang kerja udah selesai, dia tinggal aktivitas yang lain dan tidak ada tanggungan lagi. Itu pernah saya tanyakan ke sales, di bulan pertama stres, bulan kedua nyantai. Jadi tidak ada pekerjaan rumah lagi di rumah. Karena dia harus ngerekap manual lagi buat disetor ke admin besok. Itu butuh waktu yang lama di tiap harinya. Itu sedikit gambaran dari banyak hal yang bisa kita dapatkan. Akhirnya dengan sistem itu, karena perusahaan kita perusahaan keluarga yang dulu begitu ini ya kesulitan untuk mengembangkan, dengan tahunya sistem ini sekarang open. Dia menantang kita, ayo kita buka mana lagi, ayo kita buka mana lagi, karena secara sistem semua real time dan terbuka. Owner bisa langsung lihat apa yang terjadi di sistem dan di lapangan, otomatis ya mungkin ketakutan terhadap potensi-potensi kerawanan terhadap ketika kita mengembangkan bisnis distribusi ini jadi terjawab, udah tidak jadi beban. Itu aja beberapa catatan dari kami yang selama ini menggunakan sistem yang disponsori oleh Pak Irfan ini. Terima kasih banyak Pak Irfan. Terima kasih kembali Pak Thomas mempercayakan sistemnya ke kami. Pak, tadi Pak Imam ada impact nih 20-30% omset naik gitu ya antara sebelum dan setelah menggunakan. Nah, kalau Gangsar sendiri gimana Pak? Gangsar alhamdulillah di tahun ketiga ini kita 100% naik Pak di area sales TO kita. Ini nambah cabang lagi nih. Alhamdulillah. Makanya percaya diri nih bosnya mau nambah-nambah lagi nih. Jadi kita yang pusing ini harus cari kerja. Siap Pak Thomas. Iya, karena artinya waktu kita di lapangan tim sales itu belum bisa dimaksimalkan Pak. Pressing kita terhadap sales itu terukur gitu. Yang dulu kita ngomongnya enggak berdasarkan data, sekarang kita ngomong berdasarkan data. Datanya menunjukkan apa, kita pressing ke sales itu udah pasti dan dia tidak bisa menghindar. Dulu kan alasannya banyak aja, karena tidak terrecord dalam sistem kan apapun bisa menjadikan alasan. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena data bisa membuktikan apapun yang ada di lapangan, baik data kunjungannya, data terakhir dia harus keluar dari toko jam berapa. Di situ kita bisa analisa apakah si sales ini sudah maksimal atau belum. Per harinya juga, rutenya harian ini dia kapasitas omsetnya sudah maksimal atau belum. Dari situ kita bisa nekan lagi untuk penambahan misalnya NO baru, target produk baru yang memang belum maksimal. Artinya dengan menggunakan sistem ini, saya juga kaget ini, saya tahun ketiga udah 100% Pak kenaikannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang lagi. Amin, amin. Makin sukses Pak Gangsar. Amin.
Tadi Pak Herman, tinggal Pak Herman yang belum cerita nih, impact di omset belum cerita tadi Pak. Ada kenaikan Pak, di mana Pak? Pak Herman silakan. Kalau mengenai omset saya, mulai dari pakai programnya Pak Irfan ini luar biasa, naik terus setiap tahunnya, dan 2 tahun terakhir ini omset saya bisa naik 46%. 46%. Luar biasa Pak Herman. Ya. Ayo Pak, nambah cabang lagi Pak Herman. Ditunggu. Saya dengar-dengar mau buka Malang nih, nggak tahu ini. Nggak tahu nih Pak, masih mikir-mikir nih Mas. Mikir-mikir ya, siap. Oke. Itu Pak Angga, beberapa testimoni. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Merupakan hal positif bagi kami, alhamdulillah ya. Semangat bagi tim Neturmeric juga untuk semakin giat mengembangkan aplikasi kami sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Silakan Pak Angga, saya kembalikan lagi Pak Angga. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Thomas, Pak Herman, Pak Imam untuk testimoninya. Terima kasih Pak Irfan yang sudah memimpin jalanan meeting untuk testimoni kita hari ini. Kalau dari saya sih mungkin udah nggak ada pertanyaan, tapi kalau mungkin dari tim CDA yang lain, mungkin apakah ada pertanyaan terkait dengan mungkin testimoni dari bapak-bapak tadi, seperti apa? Salam kenal semuanya. Silvi izin aja boleh ya Pak Hangga ya? Iya, silakan. Silakan Bu Sylvia, selamat bergabung. Iya, terima kasih Pak Irfan. Thank you sebelumnya buat Pak Herman, Pak Thomas, Pak Imam buat penjelasannya. Tadi seneng banget, maksudnya dengar positif insight terkait aplikasi ini. Silvi bagian dari tim sales marketing juga di CDA. Tadi sih sebenarnya udah banyak yang dijabarin, cuma mau reconfirm lagi aja ke mungkin aku mulai dari Pak Thomas kali ya, karena tadi lebih banyak ngurusin kerjaan operasional. Jadi sebenarnya kalau dari Pak Thomas sendiri, waktu implementasi sistem ini, seberapa user friendly sih? Jadi maksudnya hitungannya adalah berapa lama ngajarin ke tim sales ini cara pakai aplikasinya gitu. Karena seperti yang kita tahu, tim lapangan kan mungkin kemampuan beradaptasi sama teknologi barunya belum terlalu cepat gitu. Jadi sebenarnya saya mau antisipasi aja nih berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk ngajarin mereka sampai mereka ahli gitu pakai aplikasi ini. Iya, terima kasih Mbak Selvia ya. Kita ada beberapa titik di Mataram, Bali, Malang, dan di Tulungagung. Rata-rata memang karyawan kita yang Bali ke sini ini senior-senior. Kalau yang di Mataram itu masih muda-muda. Pengalaman kita pertama yang dari Mataram itu saya tahu karena saya waktu itu mengikuti prosesnya. Sore dikenalkan, besok aplikasinya langsung digunakan. Jadi langsung kerja. Jadi langsung transisi perubahan sistemnya langsung. Waktu itu saya kaget, kok bisa langsung gini, kenapa enggak harus nungguin? Enggak apa-apa langsung. Dan akhirnya semua juga langsung jalan. Jadi sore di briefing, dikenalkan, besoknya aplikasi ini langsung digunakan. Memang langsung pengadaan HP waktu itu udah disiapkan, support HP-nya segala macam udah siap. Kemudian diajari untuk dibuatkan user, di-download. Kemudian besok langsung menggunakan aplikasi ini, langsung digunakan untuk kerja untuk teman-teman sales yang di lapangan. Artinya cukup 1 hari untuk bisa menggunakan dan mengetahui bagaimana sistem ini dikerjakan. Walaupun nanti di perjalanannya karena ada pendampingan biasanya dari Pak Irfan itu sampai seminggu, trouble-trouble yang ada itu langsung terselesaikan saat itu juga. Misalnya tagging lokasi, kenapa ini tidak bisa muncul atau titik koordinatnya tidak tepat atau apa, itu sambil jalan. Tapi kita bisa langsung kerja, jadi tidak double sistem yang kita gunakan di saat yang bersamaan. Jadi yang lama langsung ditinggalkan, yang baru langsung dijalankan. Oke, berarti juga didukung pendampingan dari tim Neturmeric ya Pak? Iya, biasanya begitu. Yang ada di lapangan ada tim sendiri, yang di kantor ada tim yang sendiri, sehingga nanti ketika kita misalnya ada 4-5 sales diacak siapa yang dibantu, di situ langsung didampingi untuk menggunakan sistem, kemudian dibuatkan grup. Dari grup itu semua permasalahan yang ada di saat itu juga bisa langsung terselesaikan. Biasanya kalau di awal biasanya ke
tag lokasi dulu ya, toko semua yang database customer kita nanti didaftarkan untuk bisa menjadikan transaksi. Nanti di stay-kan supervisor atau siapapun yang verifikasi dan langsung bisa transaksi. Karena data-data yang sebelumnya, misalnya data harga, data produk segala macamnya kan udah diinjek sebelumnya dari sistem sebelum ini digunakan. Jadi udah dipersiapkan, tinggal jalan. Paling cepat 1 hari kemarin kita sudah bisa langsung menggunakan sistem ini. Oke, terima kasih Pak Iya, Thomas. iya. Mungkin kalau misalnya dari Pak Imam gimana Pak? Apakah secepat itu juga atau ada isu lain dari teman-teman di lapangan? Ya, terima kasih Bu Sylvia. Rata-rata dari 4 distributor saya sama sih. Jadi hari ini pagi ini diajari, besok pagi sudah langsung jalan. Cuma kalau ada beberapa trouble di lapangan itu wajar lah. Cuma dari timnya Pak Evan, setiap ada problem yang disampaikan oleh tim lapangan itu langsung dieksekusi. Jadi tidak pernah terjadi masalah yang berlarut-larut lah. 1 hari lah Bu, rata-rata 1 hari harus sudah bisa. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Imam, Pak Thomas. Ya. Pertanyaan berikutnya terkait report. Sebenarnya kan ini tuh yang dicari reportnya kan gitu dari teman-teman tim sales ini di lapangan gitu. Sebenarnya sekomprehensif apa sih data yang bisa didapetin dari sini gitu? Maksudnya apakah pertama mudah dibaca atau enggak? Kedua, apakah benar-benar selengkap itu gimana ya? Itu tergantung lagi sih ke tim kita, dia mau mencatatnya sebanyak apa gitu yang dia tangkap di lapangan. Mohon izin Bu Sylvie, mungkin pertanyaannya saya persempit. Nah, begini pendekatannya Pak Imam, Pak Herman, Pak Thomas. Bapak kalau meeting dengan tim sales, itu masih pakai tarik data terus diolah lagi atau langsung dari aplikasi atau seperti apa Pak? Itu aja mungkin Bu Sylvia. Iya betul Pak, gimana tuh? Kalau dulu saya tarik data waktu sistem yang lama, tapi kalau sekarang tinggal saya buka software saya sudah langsung. Jadi nggak perlu tarik data. Apalagi kan Pak Irfan setiap dikasih masukan, Pak saya butuh ini kan langsung dikerjakan. Jadi datanya sekarang udah relatif lebih lengkap sih. Seperti itu sih Bang. Datanya berarti bisa dilihat sampai grafik pun sudah ada. Sampai grafik. Oh oke, iya. Visualnya udah ada ya? Sudah ada. Mau Cuma itu kita mau rapat dengan beberapa prinsipal memang kita biasanya ya pindah ke PowerPoint. Cuma kalau untuk tim saya sendiri, saya tinggal buka sistem ini langsung presentasi seperti itu. Oke, kayak dashboardnya gitu ya? Iya, lebih mudah. Oke, kalau terkait ini database customer-nya juga gitu. Apakah di sistem ini ada, aku nggak tahu sih, alert atau notifikasi apapun, karena kan ini berhubungan dengan customer. Mungkin ada kayak tanggal ulang tahunnya si owner gitu-gitu untuk kita say happy birthday, karena mereka kan biasa suka digituin gitu. Di database dari Neturmeric ini apakah sekomprehensif itu atau emang cuma untuk tim sales taking order aja? Kalau data ucapan ulang tahun seperti itu di saya belum pakai sih Bu. Oke. Cuma kalau mau disetting Pak Irfan nggak tahu bisa Pak Irfan. Gimana Pak? Sudah ada Pak di notifikasi WhatsApp. Jadi khusus pengguna yang add-ons di aplikasi robot WhatsApp kami itu bisa langsung dieksekusi Pak untuk tanggal ulang tahun. Iya. Ya. Nah, tinggal masalahnya ini sih, masalahnya biasanya kendala di lapangan di klien kami yang lain itu kesulitan take atau get dari ini sih birthday dari customer sih biasanya seperti itu. Seperti yang kendala teman-teman salesman minta nomor WhatsApp aja kadang susah kan Pak, apalagi tanggal lahirnya kan katanya. Ya itu tantangan tersendiri sih. Tapi secara sistem kita udah siap. Pak Irfan, ini berarti data customer-nya tuh nggak cuma yang kita supply langsung, tapi ke downline-nya juga ada ya? Biasanya ada. Jadi seperti halnya yang prinsipal itu dia menggunakan mekanisme seperti ini, Mbak. Contoh ya, kami ada prinsipal toys mainan. Nah, itu prinsipalnya Pak Herman. Itu juga kami yang handle.
Mitrako ya di Gresik. Nah, Mitrako ini karena Pak Herman punya customer di Bondowoso, gitu ya. Saya sebut namanya Pak Kancil gitu Pak Herman ya. Nah itu biasanya pengirimannya itu langsung dari prinsipal tidak melalui gudangnya Pak Herman, tapi langsung dikirim ke customernya Pak Herman gitu, ke customernya distributor, yaitu ke Pak Kancil tadi, ke toko Kancil tadi. Nah ini secara data kami harus menginputkan tuh downline dari Pak Herman, nah, sehingga database karyawan, database customer-nya juga makin lengkap seperti itu. Sedangkan piutangnya kan ditagihkan ke Pak Herman, tapi di sisi pengiriman barangnya ditujukan surat jalannya atas nama Kancil. Jadi bisa Mbak memungkinkan seperti itu. Terakhir Pak, ini kalau misalnya terkait dengan KPI-nya tim sales, dari planning visit mereka ke toko sampai dan realisasinya itu bisa dilihat reportnya semua dalam 1 bulan dan ke depannya. Aku ya. mungkin dari Bu Sylvia ingin siapa yang menjawab? Gantian mungkin Pak Herman? Gantian Pak Herman. Iya, Pak Herman. Suaranya. Ya, maksudnya dari program ini dari sales order sampai ya mulai kunjungan Pak Herman, mana yang belum dikunjungi dan seterusnya, sampai jadi order, sampai yang tidak order Pak misalkan. Nah itu bisa ketahuan dari base order. Dari base ordernya itu kunjungannya dia nggak dikunjungin, kenapa, itu kan kita harus nginput di sana. Jadi pada saat toko itu nggak order, kita nanti kasih keterangan dari salesnya bahwa tidak order karena tentu alasannya apa, stoknya banyak atau masih sepi atau apa, itu kita tuliskan di WhatsApp-nya. Jadi nanti dari situ kita bisa tahu kenapa toko ini nggak didatengin, kenapa nggak dikunjungin, kenapa dia nggak order gitu. Berarti ada report yang itu kan karena sales kan nggak cuman dia bisa dapetin orderan berapa besar, tapi juga apakah dia kunjungan atau enggak kan KPI-nya. Gitu. Jadi maksudnya ya berarti bisa tahu. Oke, nice banget sih. Ini berarti satu lagi deh Pak Herman, tadi kan udah sempat bahas tentang yang isu sinyal dan perlu spek HP yang mumpuni gitu-gitu. Speknya kalau dari Bapak pakai apa ya? Mungkin bisa langsung kasih rekomendasi gitu. Sebenarnya ya Pak Erik, kita pakai A71 ya, Samsung ya. Samsung A71 bisa. Oke. Itu lumayan A71. Kalau mau lebih bawah lagi pakai ini ya. Kemarin pakai apa anak-anak ini? A71 bawah itu sudah cukup lah. Pokoknya RAM-nya harus 8. Kalau lihat dari ini, RAM-nya harus 8. Oke, RAM-nya 8 udah bisa ini kok, bisa jalan. Berarti sebenarnya ya nggak berat-berat banget ya. Oke, terakhir ini mungkin pertanyaannya aku balik ke Pak Ervan deh. Soalnya dari tadi kita bahasnya sales ya Pak. Aku tertarik sama karena tadi ada mapping. Ini berarti buat distribusi kan juga buat tim driver distribusi bisa juga. Untuk tracking dia udah jalan atau belum, udah sampai mana, apakah dia keluar jalur tuh berarti bisa ya? Sebetulnya bukan lebih keluar jalur ya, tapi lebih kita mendeteksi outlet fiktif. Jadi beberapa kejadian kan bisa jadi ordernya si salesman itu fiktif, Mbak. Satu driver misalkan dia bertanggung jawab hari ini ada rute untuk pengiriman 2 salesman, ya kan? Nah ini masing-masing salesman taruhlah ada pengiriman 25 sama 26 misalkan. Jadi hari ini ada target ke 51 outlet. Nah aplikasi spot order itu bisa digunakan di fitur yang menu namanya rute pengiriman kita, itu driver ataupun helper itu wajib melakukan tagging di setiap toko 51 tadi. Jadi sudah terintegrasi seperti itu. Ketika dia bertanggung jawab membawa DO muat barang ya, fitur kami ada namanya DO muat barang, delivery ordernya, ke 51 toko, maka otomatis di layar dia di menu tadi rute pengiriman itu akan ada list 51 outlet yang wajib dia kunjungi hari ini. Jadi walaupun tidak terkirim, dia wajib tagging, misalkan tokonya tutup, mungkin PIC-nya tidak di tempat, mungkin ternyata salesman-nya nggak order tapi dibuatkan ordernya kan gitu.
Nah, tujuannya di sana sih. Kalau yang Bu Sylvia tadi keluar rute, nah itu bisa kita deteksi dari log live tracking-nya. Seperti itu Bu Sylvia. Jadi ada fitur live tracking juga seperti kalau Ibu tahu di Grab ya, atau di Gojek seperti itu, kita bisa tahu di posisi mereka di mana. Oke. Termasuk kolektor ya Bu Sylvia. Jadi tidak hanya di ekspedisi, kita juga ada fitur untuk namanya fitur penagihan ya, rute penagihan. Itu sama. Ketika kolektor A dia membawa hari ini 30 collection, maka dia bisa keluar list di rute penagihan dia ada 30 outlet yang wajib dia kunjungi. Dan nanti akan disertakan juga kenapa alasannya dia tidak membayar misalkan, atau sudah terbayar lunas dan seterusnya. Atau terbayar sebagian ya. Seperti itu, Bu Julia. Tagging itu, sorry konfirmasi, tagging itu dia bukan nge-scan QR code di toko si tujuan kan? Bukan. Tagging itu QR code itu sudah zaman batu ya Bu Sylvia ya, kalau boleh saya bilang ya. Itu zaman saya waktu dulu saya pernah jadi sales supervisor juga di air minum Cleo ya, di PT Sariguna Prima Tirta. Nah itu kalau pakai scanan seperti itu zaman salesman kami aja udah kreatif. Kami di Harta Boga Cemerlang juga pernah mengalami itu. Masing-masing salesman itu punya register outlet, punya QR atau barcode dari hari ini. Misalkan ada kunjungan hari ini 30 toko. Bayangin itu QR code atau barcode itu udah difotokopi loh. Jadi masing-masing salesman ini udah punya album, ya kan, album harian rute mereka, luar biasa, ya kan. Nah itu pengalaman kami pribadi, sehingga kami salah satu semangat kami membuat spot order ini karena kami berpengalaman di lapangan, Bu Sylvia, seperti itu. Jadi tidak efektif sekali itu untuk penggunaan barcode yang ditempel di toko, karena salesman akan fotokopi itu dijadiin album, dia cukup di masjid, dia cukup di kos-kosan misalkan, dia cuma scan-nya tidak di tokonya gitu ya. Nah, sedangkan di kami, aplikasi kami berbasis geolocation Bu Sylvia. Jadi ketika dia tidak di-tagging di tempat yang sudah didaftarkan pertama dan itu wajib diverifikasi oleh sales supervisor-nya, nah, maka dia tidak bisa melakukan order. Perkecualian untuk order yang by phone ya, itu kan tidak perlu tagging. Iya, betul. Silakan. Berarti ada level approval ya, SPV-nya harus approve. Jadi ada filternya lah gitu. Silakan Bu Sylvia. Iya. Atau yang lain? Yang lain mungkin? Bu Sylvia mute ya? Ini udah kedengeran? Sudah. Halo? Oh, oke. Pak Irfan. Bu Sylvia suaranya nggak keluar. Pak Irfan. Oke. Halo? Pak Irfan. Kedengaran kok. Saya yang tidak bisa mendengar. Di sini jelas kok. Mas Dayan, saya tidak bisa dengar suara Mas Dayan. Pak Irfan. Oh, berarti saya nih sepertinya yang tidak bisa mendengar. Sebentar. Oke, saya udah mendengar kayaknya. Mas Dayan, coba bicara, Mas. Pak Irfan, saya potong sebentar. Oke, silakan Pak Imam. Pak Irfan, saya pamit dulu ya. Saya mau ke Purworejo soalnya nih. Oh, baik Pak Imam. Ya. Pak Imam, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Irfan, makasih ya Pak. Thank you Pak. Ya, sampai Terima jumpa kasih lagi. Pak Imam. Maaf ya. Ya, saya tunggu kabar berikutnya. Bang Pak Imam, semangat. Semoga makin sukses Pak Imam. Barakallah. Pak Angga, Bu Sylvia pakai software ini nggak akan nyesel lah. Insya Allah, amin. Siap. Fiturnya lengkap, nggak usah khawatir. Ya. Oke. Ya, thank you Pak Imam. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Sukses selalu Pak Imam. Terima kasih. Ya, silakan. Saya kembalikan lagi ke Pak Angga atau Bu Sylvia. Dari Bu Sylvia cukup ya?
Apa ada pertanyaan lagi? Udah. Nanti kalau perlu lagi bisa langsung kontak Pak Ervan kayaknya. Ya, siap. Oke, seperti Pak Ervan, ini sebenarnya testimoni kan sebenarnya lebih dari sisi sales. Nah, tadi Bu Sylvia dari perwakilan sales marketing kita sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Thomas, Pak Herman, dan juga Pak Imam. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk dari tim kami sih sejauh ini sudah cukup Pak untuk testimoninya. Siap. Boleh saya lanjutkan lagi Pak Ervan? Ya, boleh Pak. Oke, berarti bisa kami akhiri Pak Angga atau bagaimana? Bisa Pak, sudah bisa diakhiri. Oke, baik. Terima kasih. Utamanya dari tamu-tamu kami, Pak Herman, Pak Thomas ya. Ya, terima kasih. Sudah bekerja sama dengan baik selama ini. Sekali lagi kami apresiasi atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga makin go retail, semoga makin banyak cabangnya, makin sukses semua, dan utamanya makin sehat-sehat semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Herman, Pak Thomas. Bapak kami izinkan untuk live dari Terima kasih Zoom Pak. meeting ini. Terima kasih Pak Thomas, Pak Herman, Pak Hangga, Pak Sylvia, dan tim CDA, Pak Suprianto, Pak Sigit ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jangan sungkan-sungkan jika ada kendala atau yang ada yang ingin diskusikan, silakan hubungi kami. Siap, Pak. Terima kasih juga Pak Herman. Kami persilakan untuk live dari grup. Terima kasih semua. Sukses semua. Semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Udah 8.